Sebelum pemaparan materi, diingatkan kepada peserta untuk mute audio dan menyalakan video demi kenyamanan bersama. Langsung saja, guna memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Bakti Yudo untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya share screen ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dari Yurid dan teman-teman peserta sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk sedikit bertukar pikiran, sharing ya, kita sharing aja. Jadi di sini saya akan sesuai topik, yaitu perkembangan riset Unsri di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini sesuai permintaan kemarin dari Saudara Henry, mungkin kita langsung saja. Jadi saya memulai dari seperti kebiasaannya, yaitu COVID-19. Jadi mungkin di sini teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, karena saya juga menganggap mahasiswa itu kalau di luar ada teman bagi saya. Kalau di kelas, oke, dia mahasiswa saya, tapi kalau di luar, dia ada teman diskusi, teman sharing, teman ngobrol gitu. Ya, baik, jadi Pak. Pertama kali COVID-19 mungkin semuanya udah tahu, sekarang ini lagi sangat tren-trennya COVID ini, sangat ada yang mengatakan COVID-19 ini sangat menakutkan, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Contohnya banyak sekali kita lihat di Palembang, terutama mungkin biasa-biasa saja, karena banyak yang tidak pakai masker, masih sering ngumpul-ngumpul, masih sering ke mall gitu ya. Nah, jadi semuanya itu berawal dari COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebutkan oleh coronavirus, yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada awalnya. Nah, gejala-gejalanya bisa kita lihat di sini, di PPT saya. Biasanya ada gejalanya demam, batuk, kemudian sakit tenggorokan, setelah itu ada sakit kepala, kemudian macam-macam. Tapi sekarang yang paling banyak, kabar terakhir yang paling banyak sekarang adalah orang tanpa gejala. Artinya dia tidak merasa seperti yang disebutkan tadi, tidak batuk, tidak pilek, tidak sakit tenggorokan, tapi ketika diperiksa ternyata dia positif. Ini yang sekarang yang banyak sekali yang ada di kita sekarang, di Indonesia khususnya. Nah, ini yang sangat menakutkan. Nah, kemudian ini kita lihat perkembangan COVID sekarang. Kabar terakhir, ini dari kemarin, saya download kemarin, 95.000 yang terkonfirmasi. Artinya kita udah mulai mau mengalahkan Cina. Jadi adik-adik bisa, teman-teman bisa bayangkan sekalian bahwa kita udah mulai mengalahkan Cina yang positif, terkonfirmasi positif COVID-nya. Kemudian ada 36.000 dalam perawatan, yang sembuh ada, memang banyak juga, 53.000 yang sembuh. Yang meninggal adalah 4,9% dari yang terkonfirmasi. Ini data yang wallahu alam benar apa tidak, tapi untuk sementara kita yakini bahwa data ini adalah yang benar. Baik. Nah, karena adanya pandemi ini, apa yang terjadi? Ini adalah efek-efek yang berpengaruh akibat adanya pandemi ini. Dari segi ekonomi, kita bisa lihat perekonomian hancur, jatuh, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, usaha-usaha UKM yang bangkrut, sehingga kita perlu mengantisipasi ini. Perdagangan juga sama, jadi banyak yang jatuh, perdagangan. Mungkin yang masih tetap in sampai sekarang adalah perdagangan yang bahkan mengambil keuntungan itu adalah yang bisa mendiversifikasi usahanya. Mungkin tadinya hanya jualan di pasar, tapi
belakang dia sudah online. Nah, itu mungkin masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kemudian penerbangan, ya kita semua tahu bahwa semenjak pandemi penerbangan ada yang di stop kemarin, kemudian baru mulai lagi. Dapat kita lihat penerbangan itu terkendala dari COVID, dari harga tiket. Garuda yang biasanya 1 juta, sekarang udah tinggal bisa 500 sudah dapat. Itu artinya memang penerbangan terkendala sekali dengan COVID ini. Pariwisata, ya pasti. Karena kita nggak boleh pergi-pergi ke tempat pariwisata. Walaupun sekarang yang era new normal ini sudah dibuka, tetapi juga masih menjadi kendala untuk ke pariwisata, karena orang juga masih ada yang takut-takut untuk pergi ke daerah-daerah pariwisata. Harga bahan pokok juga meningkat, harga bahan bakar juga berpengaruh dengan adanya efek COVID. Khususnya kita juga sebagai mahasiswa, juga sebagai dosen di universitas juga kita terkendala juga, terkena efek dari COVID ini. Apa kok efeknya? Ya ini, yang pertama adalah skripsi. Skripsi sangat terpengaruh sekali dengan adanya COVID. Kenapa? Karena satu, terutama skripsi yang menggunakan riset, berbasis riset, itu sangat terkena kendalanya, dampaknya, karena kita tidak bisa lagi misalkan ke laboratorium, kita tidak bisa lagi mengambil data, semuanya terhenti semua akibat COVID ini. Kemudian dari skripsi, riset juga semuanya terkendala. Nah, jadi dari situ apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam? Apakah kita harus menerima dengan menerima dengan tanpa ada action? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, apakah kita harus berdiam diri atau kita berhenti berkarya? Saya harap dengan adanya COVID malah kebalikannya bahwa kita malah semakin bisa menunjukkan eksistensi diri kita. Sebagai mahasiswa, saya yakin teman-teman semua di sini mahasiswa punya satu strategi. Ya, kita harus punya strategi untuk mengatasi ini. Nah, apa strategi itu? Kita butuhkan apa? Dalam mengatasi yang tadi, mengatasi dampak dari COVID-19 ini, kita harus memiliki kreativitas, kemudian kita harus memiliki inovasi. Jadi, teman-teman di sini yang mahasiswa, terutama yang sedang semester-semester akhir, yang sedang mau melaksanakan riset untuk skripsinya, kita harus kreatif. Arti kreatif itu adalah kita mencari metode lain untuk kita supaya jangan terkendala dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian kita harus berinovasi. Nah, di sini saya sedikit akan men-sharingkan bagaimana kita untuk menjadi kreatif. Jadi, kita untuk menjadi kreatif dan terampil itu adalah ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita bisa lihat tumbuhkan sikap ingin tahu. Jadi, teman-teman dan adik-adik sekalian harus memiliki sifat ingin tahu, supaya kita, kalau kita ingin tahu, maka kita bertanya. Atau kita ingin tahu, maka kita akan mencari tahu apa itu yang ingin kita ketahui. Dengan cara apa? Bisa dengan cara googling, bisa dengan cara bertanya pada orang yang lain. Ya, jadi kita tumbuhkan sikap ingin tahu. Kemudian yang berikutnya adalah melihat dan belajar dari yang terbaik dan terhebat. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan keuangannya di masa pandemi ini. Kita bisa melihat di televisi ataupun berita-berita di internet dan di koran, di surat kabar, kita bisa tahu bagaimana orang berubah, mendiversifikasi usahanya, atau bagaimana dia mencari usaha peluang-peluang untuk mengatasi dari persoalan hidup di masa pandemi ini. Nah, kita mungkin bisa melihat dan belajar dari situ. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau belum pernah dilakukan orang lain. Nah, ini mungkin agak sulit, tetapi bisa jadi sesuatu yang berbeda itu
mungkin akan bisa kita tumbuhkan dengan pertama yang tadi, dari sikap ingin tahu dan juga dari melihat dan belajar orang lain. Kita belajar orang itu seperti ini, maka saya harus mencari celah di sisi yang lain untuk mencoba untuk mengembangkan diri. Kemudian bangun kepercayaan positif. Dalam kita kuliah, pasti adik-adik harus punya kepercayaan diri. Adik-adik ditempa di kampus ini, di kampus itu adalah salah satu tujuannya adalah mempunyai kepercayaan diri. Nah, kalau teman-teman dan adik-adik sudah percaya diri, insya Allah kita akan bisa lebih maju dan bisa mengembangkan diri. Kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis ini artinya kita harus memikirkan apa kira-kira yang dapat kita lakukan atau permasalahannya. Kita harus melihat permasalahan itu apa. Seperti adik-adik mungkin yang ketika mau memulai riset, apa yang dicari? Biasanya yang dicari masalah. Berpikir kritis itu mencari masalah. Karena ketika adik-adik dapat masalah, baru akan bisa mencari solusinya. Nah, solusi itulah biasanya yang kita terapkan di dalam riset-riset kita. Jadi, kita harus punya jiwa untuk berpikir kritis dulu kalau kita ingin untuk menjadi atau untuk berhasil dalam riset. Kemudian yang berikutnya adalah sediakan waktu untuk diri sendiri. Maksudnya, waktu untuk diri sendiri itu artinya kita berpikir. Kita diam diri, kita diam sejenak. Mungkin bagi yang muslim, mungkin saat dia tahajud, memikirkan diri sendiri, diam dulu, kira-kira apa sih yang akan saya lakukan ke depan. Ini perlu. Jadi semua orang wajib juga untuk berdiam diri, berpikir, apa yang akan saya lakukan. Kemudian berikutnya adalah berkomunikasi dengan orang banyak. Maksudnya sama seperti yang sebelumnya, melihat dan belajar dari yang terbaik. Itu artinya kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Artinya kita bisa tukar pikiran dengan orang. Kita mencari tahu untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yang kita dapatkan setelah berpikir kritis, kita mencari tahu solusinya seperti apa. Orang lain, kalau punya masalah ini, apa yang dilakukan oleh orang lain? Tidak hanya berkomunikasi dengan orang banyak, mungkin dilanjutkan yang berikutnya, banyak membaca. Kita bisa melihat, mencari referensi. Kalau masalah ini, apa yang harus dipecahkan? Apa yang harus saya kerjakan? Metodenya seperti apa? Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini diantara kiat-kiat untuk kita menjadi anak muda yang kreatif dan terampil. Ini yang sangat diperlukan sekarang, khususnya di masa pandemi. Misal, kita terkendala dari skripsi, terkendala ketika kita ingin menghadap dosen. Menghadap dosen, kalau kendala kami di kampus teknik, fakultas teknik, biasanya ada dosen yang tidak mau ditemuin. Di masa pandemi ini, paling banyak itu tidak mau ditemuin. Jadi, segala sesuatu harus via online, atau via telepon, atau via WA. Nah, kemudian, bagaimana kita mensikapi itu? Dosen-dosen juga sekarang sudah berpikir juga, karena kalau dia harus bertemu dengan mahasiswa, dia takut sesuatu. Takut terpapar, takut segala macam lah. Akhirnya dosen juga sekarang berpikir, bagaimana caranya saya bisa tetap membimbing mahasiswa meskipun tanpa harus ketemu. Kemudian bisa saya menyetujui skripsinya atau risetnya atau apanya gitu, walaupun tanpa harus ketemu. Banyak cara. Jadi dosen-dosen juga sama perlu teman-teman dan adik-adik sekalian ketahui bahwa banyak dosen sekarang juga jadi belajar. Bagaimana dia tanda tangan dia melalui PDF. Bagaimana dia mencoba untuk membuat tanda tangan supaya nanti ketika mahasiswanya meminta persetujuan dia bisa mengirimkan tanpa harus dia tanpa harus dia ketemu dengan mahasiswa ataupun tanpa harus dia datang dikirimin oleh mahasiswa lembar skripsinya atau lembar formnya, kemudian digosenkan lagi, dikirim lagi tanpa harus seperti itu. Dia cukup dengan email, by email atau by WA, dia sudah bisa. Nah, sekarang banyak dosen-dosen yang saat sekarang ini banyak juga berpikir untuk bagaimana caranya supaya jangan terhambat.
Jadi sebenarnya pandemi ini tidak harus menjadi kita takut, tapi menjadi kita lebih baik. Ya, dosen-dosen banyak yang tadinya tidak bisa Zoom, sekarang sudah mulai belajar Zoom. Mungkin rekan-rekan sekalian jauh lebih jago dibandingkan dosen-dosennya. Tapi sekarang mereka sudah mau belajar. Yang senior-senior sudah mulai belajar. Yang senior-senior sudah mulai mencoba untuk membuat bagaimana dia berbicara di Zoom, bagaimana dia menjadi host di Zoom. Nah, jadi banyak ya. Pandemi ini banyak mengubah orang. Nah, salah satu cara lain, kita harus punya cara untuk menjadi kreatif dan inovasi tadi. Kita bisa memanfaatkan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada yang ngomong kemarin sempat bertanya ke saya, apakah ATM ini kita jadinya plagiat? Menurut saya tidak, karena ada kata-kata modifikasi. Misal, nanti saya di slide belakang akan saya kasih tahu ke teman-teman dan adik-adik sekalian apa yang telah saya lakukan dengan metode ATM. Jadi kita amati dulu. Misal, ada satu penemuan orang, kita amati kerjanya seperti apa. Kemudian kita tiru. Setelah kita tiru, bentuknya seperti ini. Nah, kita kan ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita jalankan. Belum tentu kondisi itu akan sama antara di satu tempat dengan tempat yang lain. Makanya ketika kita meniru, kita harus berpikir. Kemudian baru setelah itu kita lakukan modifikasi. Ya, jadi kita amati dulu, bisa nggak ini kalau kita ambil, kemudian kita tiru dulu. Kemudian kita tiru, setelah kita tiru, baru kita tahu, oh ada kelemahannya seperti ini. Baru kita modifikasi. ATM ini juga perlu teman-teman dan adik-adik sekalian ketahui, kalau kita kepingin riset juga sama, kita harus pakai ATM. Ya, kita harus punya prinsip ATM ini bisa kita pakai. Misal kita lihat satu referensi. Satu referensi dia menggunakan metode, misalkan orang teknik kimia. Bahannya adalah unsur A tambah unsur B. Nah, kemudian kita amati, kita tiru, coba kita tambahin A dan B, kita campur. Kemudian dari situ kita lihat apa yang terjadi. Nah, setelah kita tiru, kita tahu. Berarti harus ada pengembangan. Nah, ketika kita mengembangkan, itu artinya kita memodifikasi. Nah, saat kita memodifikasi, itulah yang menjauhkan kita dari unsur plagiarisme. Nah, jadi menurut saya ATM itu bisa kita hindari unsur plagiatnya dengan cara memodifikasi. Jadi jangan cuma AT aja, amati dan tiru. Kalau amati dan tiru artinya kita plagiat. Kita harus memodifikasinya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini visualization teknik. Jadi kita seeing, melihat, kemudian imagining, kita imagine, kita bayangkan. Kemudian kita drawing, dari drawing itu baru kita bisa lihat apa sih perbedaan kita sama dia. Nah, ini salah satu metode yang menurut saya bisa kita jalankan, bisa menimbulkan kreativitas dan inovasi dari diri kita. Nah, ini bisa kita pakai untuk riset. Berikutnya adalah bagaimana kita mencoba untuk strategi riset agar tetap berjalan. Di masa pandemi ini, kita sering sekali terkendala, misalkan kita harus ke lapangan. Ketika kita ke lapangan, saat sekarang banyak perusahaan-perusahaan, banyak tempat-tempat yang melarang kita untuk datang. Nah, kemudian kita bisa menggunakan konsep dari Revolution Industry 4.0. Apa itu? Ya, kita manfaatkan jaring-jaring seperti Google gitu ya. Kemudian yang lain, kita bisa mencari data-data, mungkin sifatnya tidak primer, data primer. Mungkin kita manfaatkan data sekunder. Nah, kita bisa cari di situ. Kemudian maksud dari yang kedua adalah ikuti perkembangan zaman. Ikuti perkembangan zaman artinya gini, mungkin di antara adik-adik dan teman-teman sekalian, itu ada yang tidak full mutlak menggunakan internet atau menggunakan komputer dan coding-codingan. Nah, zaman sekarang, misal kayak di FKIP mungkin ya, FKIP itu mungkin tidak
100% menggunakan teknologi itu, teknologi komputer. Nah, di zaman sekarang mungkin bisa jadi lebih baik dia menggunakan komputer. Contoh, kalau dia mau mengembangkan pembelajaran, dia mungkin bisa dengan adanya komputer, dia bisa menggunakan animasi, sehingga bisa lebih baik pendalaman yang materi yang akan diajarkan itu malah jadi lebih baik. Kemudian riset-risetnya tadinya pakai kuis. Kalau tadinya kan kita menyebar kuesioner, mungkin sekarang dengan cara menggunakan Google Form sudah bisa. Jadi ikuti perkembangan zaman. Kemudian gunakan data sekunder. Sementara kita bisa memanfaatkan data sekunder yang ada di internet, ya, ada di Google, bisa cari. Saya kemarin nanti saya juga jelaskan juga. Kita juga terkendala dengan masalah data primer. Artinya kita kepingin mengambil data foto wajah orang itu agak susah. Akhirnya kita coba menggunakan data sekunder. Kita coba pakai di internet. Di internet itu pakai data-data yang sekunder banyak. Nah, jadi kita bisa cari, kita jalankan dulu. Codingan kita bisa nggak? Kalau codingan kita bisa, aneh-aneh gitu. Nah, kemudian dengan cara kita harus ke lapangan, harus mengambil data sendiri. Nah, itu paradigma yang saat sekarang ini sudah terbalik, tidak bisa kita pakai lagi. Nah, kita harus berubah, paradigma kita harus berubah. Prinsip kita juga harus berubah, melakukan riset juga harus berubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan malu untuk berubah. Artinya yang tadinya berpikir bahwa kita hanya bisa dengan cara misalkan riset ke lapangan. Berpikirnya ngambil data di lapangan. Nah, ketika pandemi seperti ini, kita tidak boleh ke lapangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin mulai berpikir untuk mencari data-data atau menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru, teknologi digital seperti apa. Nah, kita jangan malu untuk berubah. Kita coba saat sekarang ini yang paling berguna, yang paling banyak dipergunakan adalah konsep-konsep yang diterapkan di komputer, Hasilkom gitu. Nah, kita jangan juga lantas kita merasa bahwa kita harus belajar lagi. Nggak ada ruginya kita untuk belajar. Tidak ada ruginya kita untuk mencoba sesuatu yang baru, yang di luar ilmu bidang kita. Siapa tahu dengan di luar ilmu bidang kita malah kita jauh jadi lebih baik. Ya, seperti yang Pak Menteri juga bilang bahwa sekarang lagi pengembangan, mungkin adik-adik pernah dengar metode Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kenapa itu muncul idenya adalah muncul ide itu ketika ada survei, misal, saya bukan menyalahkan salah satu bidang ilmu tertentu, enggak, tapi mungkin konsep pola pikir Pak Menteri juga terlalu melebar ya, menurut saya. Waktu itu beliau ngomong, saya pernah ke bank, di sana ada orang pertanian. Lantas dia berpikir, orang pertanian kenapa ada di bank? Mungkin jiwa si orang ini malah lebih ke ekonomi sebenarnya, bukan ke pertaniannya. Makanya konsep Merdeka Belajar, harusnya orang pertanian juga boleh belajar di ekonomi. Itu konsep yang dikembangkan oleh si Pak Menteri. Meskipun sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa orang pertanian di bank? Karena waktu bank itu kepingin menyalurkan kredit, dia kan butuh juga yang namanya orang-orang pertanian untuk menilai cocok nggak kredit itu diberikan pada perusahaan atau pada petani itu. Jadi mereka perlu orang pertanian. Makanya di bank juga menerima orang pertanian. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, Pak Menteri bukan mandang dari sisi situ, tapi dia memandang dari segi pembelajarannya. Sesuai dengan yang sekarang ini. Jadi adik-adik yang di pertanian juga bisa berpikir bahwa gimana ke ekonomi. Nah, jadi jangan malu untuk berubah. Mungkin dengan ilmu ekonomi yang adik-adik pelajari dalam waktu singkat itu malah jauh bisa mengembangkan diri, bisa membuat adik-adik lebih berhasil. Nah, itu
Jadi konsep paradigma berpikir dan jangan malu untuk berubah ini kita sudah selaraskan dengan masalah yang sudah dikembangkan oleh Pak Menteri Merdeka Belajar. Mungkin nanti bulan depan ini insya Allah akan ada panduan kurikulum Merdeka Belajar yang akan disosialisasikan di fakultas-fakultas bahkan di prodi-prodi. Jadi kami sedang menyusun juga mengenai panduan untuk kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi boleh saja adik-adik yang dari jurusan pertanian, apalagi yang teknik pertanian, nanti kan mau mengembangkan alat-alat pertanian, dia bisa belajar ke elektro. Elektro mungkin ada mata kuliah yang ditawarkan, bisa diambil di situ. Ataupun orang ekonomi menawarkan mata kuliah, misalkan ekonomi industri. Nah, sedangkan kita yang dari teknik juga kita bisa belajar di Fakultas Ekonomi, tentang ekonomi industri seperti apa. Seperti itu. Sebentar lagi nanti akan dikembangkan metode Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Unsri ini. Jadi ini adalah beberapa cara atau strategi riset agar kita tetap bisa berjalan. Jadi tidak ada kendalanya meskipun sekarang ini masa pandemi ini sedang berlangsung. Nah, adik-adik serta teman-teman sekalian, ini adalah topik judul kemarin yang kami dapat penghargaan. Jadi kami membuat deteksi awal infeksi virus COVID-19 berbasis hybrid sensor suhu, database, dan kamera. Berbasis dengan face recognition, pengenalan dari wajah. Jadi ide awalnya kenapa ini kami coba adalah karena yang pertama jumlah pasien itu bertambah terus, kemudian masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan bahaya COVID-19, kemudian seperti biasa adanya deteksi awal. Jadi COVID itu bisa dideteksi awal dengan suhu tubuh. Meskipun sekarang banyak yang OTG yang tidak perlu suhu tubuh itu tidak menjamin juga sekarang ini. Tetapi di mana-mana juga sekarang masih mungkin adik-adik kalau datang ke kampus mau ngurus surat-surat ke fakultas atau ke prodi diukur dulu di thermal gun. Nah, kemudian di thermal gun baru boleh masuk kalau suhunya normal. Tapi kalau suhunya tinggi mungkin adik-adik suruh diam dulu, suruh dingin, turunkan dulu suhunya. Nah, kemudian data suspek perlu terhubung dengan database. ODP atau PDP, kalau dulu ini istilah ODP dan PDP adalah istilah yang dulu, sekarang tidak ada lagi kenal ODP dan PDP. Nah, ini perlu terhubung dengan database. Artinya gini, kalau ada orang yang positif atau orang yang memang dia berasal dari daerah lain, dari daerah zona merah, itu dia menjadi ODP. Apalagi kalau dia sudah ada gejala, dia menjadi PDP. Nah, data ini perlu tahu orang lain sehingga ketika ada yang ODP atau monitor terus keadaannya seperti apa, ya. Nah, sehingga perlu terhubung dengan database. Nah, berikutnya ini rencananya adalah seperti ini. Jadi kalau adik-adik bisa lihat di sini, ditempel di pintu masuk, entah itu di mall, ataupun di kantor-kantor, ataupun nanti di sekolah-sekolah, atau di kampus-kampus. Jadi, deteksi wajah, kemudian dari kamera ini akan terlihat suhunya. Kalau dia suhunya normal, ya it's okay, jalan terus dia. Orang ini tidak akan apa-apa. Tetapi kalau dia suhunya naik, maka si alat yang akan kami buat ini akan langsung terkonek dengan database. Makanya ide awalnya ini saya kasihkan ke Dinas Kesehatan bersama dengan Pemda, karena yang punya database kependudukan kan Pemda dan Dinas Kesehatan. Jadi harusnya ketika dia terdetek orang ini suhunya tinggi, maka dia akan terdetek alamatnya di mana, segala macam, ada database-nya. Jadi wajah ini akan terdetek wajah ini dengan foto yang ada di KTP dan database di kependudukan. Nah, dengan cara ini, dengan bantuan artificial intelligence.
Nah, idenya seperti itu. Jadi ini implementasinya, jadi ada infrared thermometer atau thermal imaging kamera, kemudian dia akan mengukur kamera, mengukur wajah, sekalian dia mengukur suhunya, dia juga akan mendeteksi orang ini siapa, ya, dibandingkan nanti dengan database kependudukan. Jadi hasil pengukuran itu ada dua, ada suhu dan ada di database. Kemudian database ini dari face recognition dia bisa menunjukkan si A, si B, si C yang ada di detek di kamera tadi, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Kalau dia bermasalah, suhunya di atas 37, dia akan terkirim langsung dengan tim COVID-19, Satgas COVID-19. Nah, seperti itu ide-ide yang kami jalankan. Saat sekarang kami sudah membuat ini, sedang menyusun, merancang kamera ini. Alatnya kemarin sudah datang, sensornya kami pesan dari luar negeri, udah datang, udah bisa mendeteksi, tinggal kami mencoba untuk mengkoneksi, gabungkan semuanya. Itu adalah yang kami dapatkan dari Ideaton. Jadi kompetisi Ideaton ini kemarin dilaksanakan di awal tahun 2020 ketika mulai adanya COVID-19. Dari 5.000 proposal, alhamdulillah kami bisa masuk di antara 17 pemenang Ideaton itu. Nah, sedikit mungkin saya mengambil ke face recognition. Jadi yang akan diambil itu wajah ini. Jadi kalau kita lihat wajah ini macam-macam ya, banyak sisi-sisi yang bisa diambil, bisa diidentifikasi sama dia bahwa ini adalah wajahnya si A, si B, si C. Si A, si B, si C tidak akan sama. Nah, jadi dia membuat potongan-potongan seperti ini, kemudian potongan ini akan disimpan dibuat di dalam konsep matrik, diubah dalam bentuk matriknya, matrik angka-angka, kemudian nanti itu akan di-training. Sehingga ketika dia akan wajah orang lain tidak akan sama apa yang ada di sini. Jadi bisa jadi yang pertama mungkin dia bisa pakai pixel, ya pixel-pixelnya, nanti kita coba lihat. Jadi untuk di face recognition kita perlu kamera, kemudian wajah face print, database, dan algoritma. Algoritmanya banyak. Ada yang DBN, sekarang yang lagi ngetop adalah YOLO. YOLO itu you only look once. Jadi ada algoritma seperti itu. Ada namanya CNN. Jadi banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin nggak usah terlalu panjang lah dari konsepnya ini. Intinya adalah ini wajah-wajah. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dia akan mendetek ini. Ini adalah angka-angkanya dibuat matrik, ada -1, -1, 5, seperti itu. Ya, kemudian dibuat, disusun matriknya. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi input facial image itu akan di pre-processing. Ini yang namanya pre-processing. Jadi diubah dalam angka-angka, kemudian di filter ekstraksi, diekstraksi lagi, kemudian baru diklasifikasi. Klasifikasi bahwa kode-kode di matrik-matrik tadi, bilangan matrik-matrik tadi, itu punyanya siapa. Ini diklasifikasi. Ya, jadi, nah ini langkah-langkahnya, seperti tadi. Kemudian, ini ada, sekarang yang lagi ngetop juga adalah deep learning, machine learning, dan deep learning. Jadi, untuk mengenali wajah, itu ada beberapa algoritma-algoritma yang dipergunakan. Ada yang jelas pakai artificial intelligence, ya. Kalau adik-adik bingung, kalau ini kok ada sarap-sarap gitu ya. Kenapa ada sarap-sarap? Sebenarnya intinya gampang. Si algoritma ini akan meniru makhluk hidup. Kalau adik-adik bisa melihat contoh gampangnya gini. Adik-adik kalau punya adik bayi, ketika adik bayi itu pertama kali ngelihat wajahnya kan dia itu kan otaknya masih kosong. Nah, otak manusia itu ketika kosong itu harus diisi. Bagaimana mengisinya? Mengisinya itu dengan cara melatih. Coba adik-adik atau teman-teman lihat kalau ada adik bayi, apa yang pertama kali dikatakan? Biasanya ngapain? Biasanya ngomong apa? Kan ibunya gendong, pasti ibunya ngomong, ini mama, gitu ya. Nah, maksudnya apa itu ini mama? Supaya si bayi tadi yang otaknya masih kosong itu di training. Dia bisa melihat mulut ibunya itu ngomong mama. Kemudian
kupingnya, dia dengar kata-kata mama. Itu terus di training di otaknya. Kemudian dia melihat wajahnya. Wajah, oh seperti ini wajahnya. Ini adalah wajah mama. Nanti bapaknya juga ngomong, ini papa. Terus diulang-ulang. Coba aja, 1 bulan setelah bukan nggak sampai 1 bulan biasanya. Ketika dia ngomong, adek, mbak, ini mama, langsung dia noleh. Oh ini mama. Dia langsung tahu, lama-lama tahu. Nah, jadi algoritma menggunakan artificial intelligence itu sebenarnya prinsip yang sama seperti kita yang ada di diri kita. Jadi semuanya serba dilatih, di training. Manusia itu jadi pintar kenapa? Karena kita di training. Teman-teman atau adik-adik kalau belajar gimana? Mengulang-ulang nggak? Iya. Nah, mengulang-ulang kan? Misal belajar. Dulu waktu SD kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Diulang terus. Lama-lama di otaknya kan terus 1 tambah 1 sama dengan 2, terus diulang. Akhirnya itu training, proses training. Nah, jadi konsep sekarang ini yang disebut dengan algoritma cerdas itu adalah algoritma yang meniru makhluk hidup. Ya. Jadi ada yang meniru tentang manusia menggunakan jaringan saraf tiruan, namanya neural network. Bahkan ada yang baru, adik-adik pernah dengar lebah. Jadi B algorithm. Nah, kalau adik-adik bertanya, Pak, itu kerjaan orang eksakta apa orang sosial? Pasti ada adik-adik ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya simpel. Itu ilmu. Siapapun boleh pakai. Kalau adik-adik ketik di Google fuzzy logic atau logika samar, fuzzy logic, itu dipakai untuk ngitung apa? Memprediksi saham. Siapa yang pakai? Bukan orang eksakta, yang pakai orang ekonomi. Kemudian jaringan saraf tiruan untuk memprediksi saham juga bisa. Saham kira-kira beberapa bulan ini sahamnya akan seperti apa? Apakah dia nilainya tetap atau naik atau dia turun? Itu dipakai juga algoritma seperti ini. Nah, tadi yang saya bilang di awal, ubah paradigma. Ubah paradigma artinya ini adalah hal-hal yang baru, algoritma yang baru, yang mungkin adik-adik yang dari sosial tidak kenal ini. Tetapi ini juga bisa dipergunakan untuk menganalisis sesuatu. Saya kemarin melihat disertasinya mahasiswa S3 di Fakultas Ekonomi, karena Prof. Adam kemarin sempat ngajak saya melihat mengkoreksi dari disertasinya Irwan. Jadi wah saya senang sekali karena algoritma seperti ini udah mulai dipakai di sosial. Jadi tidak hanya di eksakta yang pakai. Oke. Nah, ini adalah implementasi deep learning banyak ya. Jadi yang tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin saya tidak banyak mengulas di sini karena ini sifatnya kuliah 1 semester jadinya nih. Nah, ini saya contohkan, ini adalah convolutional neural network CNN. Jadi prosesnya dari input image, kemudian di filter detektor, kemudian dibuat seperti ini. Adik-adik bisa bayangkan bahwa wajah manusia ataupun gambar-gambar apapun gitu bisa dibuat dalam angka-angka. Kemudian di sini dia mulai learning-nya, ya. Kemudian setelah itu di learning, di mapping, habis di mapping baru diklasifikasi. Nah ini kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh si convolutional neural network. Jangan bingung dengan masalah ini hanya perlu inputnya apa, kemudian nanti akan outputnya apa, yang kita inginkan apa. Jadi proses yang ada di sini itu sudah ada. Kalau adik-adik bingung, di software MATLAB itu sudah ada. Sudah ada software yang mengerjakan ini. Tinggal adik-adik pakai aja. Kalau misalkan adik-adik dari sosial, tidak perlu harus mendetil, membuat codingannya detil-detil banget. Mungkin dengan cukup menggunakannya aja. Karena ini adalah tools. Ini bisa jadi tools, alat adik-adik untuk membantu untuk menganalisis sesuatu. Ya. Jadi ini yang saya sebut tadi bahwa paradigma kita harus berubah. Jangan malu kita untuk berubah. Ini hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk membantu di risetnya
atau tugas akhirnya dari teman-teman dan adik-adik sekalian. Ya. Kemudian tadi saya balik lagi ke sini, jadi untuk ke face recognition, jadi tadi kamera membaca face dan membaca suhu. Suhunya kalau dia di bawah 37, dia akan jalan terus, nggak dia apa-apain. Tapi kalau dia di atas 37,5 derajat, dia langsung di face recognition dikenali, kemudian dibandingkan dengan database. Dia langsung mencari di database. Database ini ada nggak? Tinggalnya di mana, alamatnya di mana, dan segala macam. Ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh-contoh dari di masa pandemi ini, riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang. Nah, saya kepingin memperlihatkan, ini kalau kami sebenarnya sederhana aja deh, ya teman-teman dan adik-adik. Jadi ini metode ATM yang saya sebutkan tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi di dalam sini ini ada apa? Petmon, tong atau ember lah gitu ya, ember yang besar. Kemudian kalau orang lain menggunakan tali, ada menggunakan seling. Kami menggunakan besi untuk menekan ini. Jadi kenapa berpikirnya seperti ini? Karena ketika kita pakai keran, karena sekarang banyak yang OTG, kita takut orang lain menggunakan keran itu ketika dia pakai nekan kerannya, tangannya itu tadi mungkin habis ke mulut atau ke hidungnya dan membawa virus. Jadi ketika dia masuk ke megang keran, itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, untuk mencegah itu maka kita ini tanpa sentuh. Jadi cukup kita menekan pedal ini, pedal 1, pedal 2, pedal 1-nya untuk sabun, pedal 2-nya untuk air. Jadi seperti itu konsepnya. Ini sama, ini hand sanitizer. Jadi kami di Fakultas Teknik sedang mencoba menerapkan ini. Jadi kami buat seperti ini. Terus ada yang ngomong, Pak, kenapa tidak pakai sensor, pakai listrik? Bisa dibuat. Cuma yang kami takut, kita kan kerjanya, ini kan akan digunakan oleh semua orang. Kalau pakai sensor, takutnya nanti ketika ada rusak, ada sesuatu, itu jadi masalah. Makanya kami mungkin di Fakultas Teknik, kami coba untuk tidak membuat ini. Kita cukup pakai sederhana aja. Oke, ini contohnya. Nah, ini salah satu juga kemarin idenya adalah ide dari Prof. Zainuddin dari WR1 kita ketika di rumah sakit membutuhkan ventilator. Jadi ventilator portable. Jadi kami menyusun ini, mencoba untuk membuat ini. Ini yang biru ini namanya ambu, ya. Ambu ini kalau ditekan dia keluar udara. Biasanya kalau di mobil ambulan, ambu ini ditekan oleh perawat. Adik-adik bisa bayangkan kalau perjalanannya 3 jam, perawatnya neken, nah, terus gitu. 3 jam kan capek. Manusia kan ada lelahnya. Jadi ketika dia menekan, harusnya menekannya separuh, tekan kencang banget, atau tekan sedikit. Sehingga udara yang mengalir ke pasien itu sedikit. Nah, kami mencoba menggantikan peran dari perawat itu dengan alat. Jadi ventilator portable yang ini. Jadi ini kemarin kami sama WR1 untuk membantu di rumah sakit di daerah. Jadi kita coba untuk membantu membuat ini. Ini salah satu contoh dari yang riset-riset yang kami lakukan. Ini pakai ATM juga, jadi kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Nah, sekarang saya cuma bertanya aja kepada kita semua, apalagi adik-adik kan dari Yurid ya. Saya sangat senang sekali dengan Yurid. Yurid ini cukup membantu sekali dari Unsri, terutama untuk masalah PKM. Mungkin ke depannya kita harus saling sinergi, saling kerjasama demi untuk meningkatkan. Kemarin kita PKM yang Unsri cuma dapat 3 ya, dari Dikti. Nah, mungkin di masa-masa yang akan datang kita harapkan kerjasama lebih baik lagi dengan Yurid, kemudian dengan tim dari kemahasiswaan supaya kita ke depan lebih banyak. Oke, mungkin itu saja. Saya sedikit akan nampilkan tadi prinsip kerjanya. Sebentar.
Bisa dilihat, adik-adik? Ini ventilator yang tadi. Jadi pakai microcontroller. Di sini kita setting tekanannya 50%, 25%, dan 15%. Nah, ini adalah pengukur dari udaranya. Ya. Di dalamnya pakai microcontroller, pakai Arduino. Nah, ini powernya bisa pakai baterai, pakai listrik. Kalau di mobil ambulan biasanya ada untuk yang ngerokok ya, untuk yang apa? Korek api. Ambil data dari sana. Jadi bisa AC ke DC, di-convert. Pak, itu belum nampil videonya, Pak. Oh, belum nampil ya? Di close dulu share screen-nya, Pak. Buka videonya baru share screen lagi, Pak. Oh, sorry. Sebentar. Nah, ini udah ya? Udah tampil? Udah, Pak. Nah, jadi ini ambu bag yang tadi yang saya bilang, dia akan menekan keluar udara. Kemudian kita pakai ini pengukur udaranya. Ini penggeraknya pakai motor, ya, pakai Arduino. Pengendalinya pakai Arduino, microcontroller. Powernya bisa kita ambil dari baterai ataupun dari listrik. Dan ini kita ngatur tombol-tombol ini untuk ngatur kekuatannya 20 kali per menit atau misalkan 30 kali per menit. Di sini kita atur. Ini kecepatan 50, artinya ambu itu akan ditekan 50%, jadi separuh. Nah, 20 kali per menit. Jadi dia tekan seperti itu. Udara akan keluar dari sini. Kalau kita pakai alat kan jauh lebih teratur dibandingkan kita perawat yang menekannya. Mungkin perawat capek atau lelah karena mungkin waktunya panjang, bisa lebih capek, kasihan. Tapi dengan alat ini dia bisa lebih rutin. Karena dapat berita dari tim Satgas COVID, ada beberapa pasien yang kemarin jadi parah ketika sampai di Rumah Sakit Palembang, Rumah Sakit Muhammad Husin. Jadi parah itu karena salah satunya adalah saat di perjalanan, itu udara yang masuk ke dalam tubuh si pasien itu kurang. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bakti Yudo telah memaparkan materinya. Peserta semuanya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mekanismenya, silahkan bisa ditulis pertanyaannya di room chat ataupun menyalakan audio. Nah, untuk memacu semangat bertanya para peserta, akan saya awali diskusi tanya jawab terlebih dahulu ya. Langsung saja Pak, pertanyaan yang pertama nih Pak. Di tengah pandemi COVID-19 ini pasti banyak tantangannya Pak ya. Namun di samping itu, hal positif pun pasti ada, seperti yang tadi Bapak bicarakan mengenai hal positif dosen bisa lebih mengetahui tentang Zoom. Lalu untuk hal positif COVID sendiri untuk riset itu apa aja sih Pak? Kira-kira ya Pak? Baik, oke. Untuk COVID ini riset itu jadi gini, beberapa ide-ide itu muncul ketika COVID ini berlangsung. Artinya dengan adanya COVID ini orang jadinya banyak yang berpikir, ya berpikir. Sebagai contoh gini, berpikir bagaimana kita untuk mencegah dari COVID ini. Salah satunya tadi, cuci tangan, yang biasanya pakai keran, dipegang gitu kan. Akhirnya orang berpikir, gimana caranya supaya saya tidak megang? Bisa jadi pakai sensor, seperti yang ada di bandara-bandara kan pakai sensor.
Atau kalau pakai sensor biasanya mahal, kesannya mahal. Nah, bagaimana mengatasinya? Akhirnya dia pakai yang dipencet tadi, seperti yang di gambar saya share tadi. Nah, itu kan satu ide-ide yang timbul akibat dengan COVID. Kemudian bisa jadi ada di beberapa kampus yang menerapkan mahasiswa kan katanya nggak boleh masuk tuh, nggak boleh datang. Kemudian kalau mahasiswa mau ngurus surat-surat segala macam seperti apa? Kalau dia tidak masuk, bagaimana dia akan memberikan, misalkan dia harus mengirimkan persyaratannya, misalkan dia harus KTP, KK, terus bukti bayar UKT, segala macam. Nah, gimana caranya? Akhirnya apa? Ada aplikasi. Jadi kampusnya buat aplikasi supaya mahasiswa itu bisa mudah mengirimkan apa yang dia inginkan. Misalkan dia mau buat surat keterangan kuliah, atau dia mau ikut beasiswa. Akhirnya seperti itu. Nah, dengan adanya COVID ini sebenarnya unsur positifnya juga ada. Jadi si kita jadinya kreatif. Jadi berpikir kreatif, jadi berinovasi. Itu sisi dari sisi kreatifnya, dari sisi positif di COVID ini. Yang negatifnya juga ada, walaupun itu. Mungkin itu saya rasa cukup. Untuk peserta lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan menyalakan audio, ataupun bisa juga ditulis di room chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Pak, saya akan bertanya Pak, gimana caranya membuat joint riset Pak, riset antara satu departemen, ya satu fakultas dan fakultas lain. Karena kan kita kan biasanya kan ya ada ego sektoral, misal ini. Nah, gimana caranya Pak? Dan juga saya bagaimana yang terakhir itu tuh masukan Pak ini kepada Fakultas Teknik dan Unsri. Nah, bagaimana caranya kita Pak itu supaya bisa masuk tiap mahasiswa S1 itu Pak bisa dibekalin sama riset yang bagus Pak. Karena itu kan sebagai modal untuk beasiswa Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali. Ego sektoral ya? Ya. Perlu diakui kita di Unsri masih banyak yang punya ego sektoral. Saya juga terkendala di situ. Sebagai contoh, saya kebetulan jadi pembimbing tim robot. Jadi beberapa kali kami mengajak, nggak usah lain fakultas deh, satu fakultas saja. Jadi kami mengajak tim dari jurusan atau program studi lain untuk bergabung di kami, karena kami kan dari segi listriknya. Kami juga butuh orang programmer dari Fakultas Fasilkom. Kami juga butuh orang mekanik dari teknik mesin. Nah, tetapi masalahnya ketika kita mengajak itu kadang-kadang kendalanya ego sektoral tadi. Mereka merasa bahwa kalau kami yang lebih penting. Nah, sifat kita menjadi ingin lebih penting itu yang membuat kita bermasalah. Jadi kalau saya berpikir begini, kalau kita kepingin mencoba untuk berjoin riset dengan orang lain, kita tempatkan diri kita jangan di atas terus. Karena belum tentu kita itu lebih baik dari orang lain. Mungkin dia ada ide yang lebih baik. Itu yang pertama. Jadi buang dulu sifat itu. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah kita berusaha untuk kerjasama. Kerjasama ini juga sulit. Saya akui kerjasama ini juga sulit. Sulitnya kenapa? Karena masing-masing orang kadang-kadang kepingin menonjolkan diri juga. Kalau adik-adik atau teman-teman berpikir gini deh, pernah lihat jam ya? Jam, coba teman-teman atau adik-adik lihat jam. Yang orang lihat apa? Jarumnya kan? Tapi orang lain tidak pernah berpikir bahwa yang paling penting itu bukan jarumnya. Yang gerakan di belakangnya yang penting. Tapi apakah yang di belakang itu menonjolkan diri? Enggak. Dia cuma menonjolkan yang jarumnya aja.
biarlah saya tidak menonjolkan diri, tapi saya berguna untuk sistem itu. Nah, itu yang perlu kita miliki kalau kita kepingin bekerja sama atau berjoin dengan orang lain. Ya, itu saran saya. Nah, untuk di Unsri sendiri, bagaimana caranya, itu masih kembali ke masing-masing strategi masing-masing. Di Unsri saya lihat banyak sekali sudah. Pertanian itu paling banyak. Kedokteran juga banyak. Jadi menurut saya masing-masing adik-adik tinggal pilih, tinggal cari dosen-dosen yang memang sudah mengembangkan itu, mengembangkan joint research. Kalau yang saya tahu, ini Mas Fadli Fuad ini dari fakultas apa ya? Pak, saya alumni, Pak, alumni BPKST. Alumni. Sekarang saya di S2 di Universitas. Ya, sekarang saya di UI, Pak, di bimbingan Pernandi. Oh, di UI. Nah, iya, Pernandi, Pak. Oke, di UI mungkin bisa dilihat. UI itu budaya joint research, budaya riset itu jauh lebih baik dibandingkan di Unsri. Benar nggak? Jadi benar, Pak. Dan saya kalau Pak, misalkan kerasanya itu Pak pas saat ya Pak. Budaya bekerja sama antar prodi itu memang yang masih diperlukan di Unsri, terutama di Unsri ya. Pak. Nah, di Unsri, tapi beberapa tahun terakhir ini kita sudah mulai join. Pertanian itu paling banyak ke Vietnam. Kalau teknik elektro itu ada yang sama Taiwan yang terakhir. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Cuma memang belum booming karena kita butuh payung hukum dari pihak rektorat. Nah, itu yang jadi masalah. Tetapi beberapa kali pihak rektorat juga sudah mengucurkan dana untuk joint research dengan kampus lain. Nah, ini yang mungkin dari mahasiswanya juga harus aktif untuk melihat dosen-dosen yang memang aktif untuk ke joint research tadi. Jadi mungkin seperti itu. Kalau bekal untuk supaya di masa yang akan datang bisa lebih kepake untuk S2, untuk S3, untuk mencari beasiswa, itu biasanya strateginya itu dimiliki oleh dosen-dosen kadang-kadang. Jadi kalau kepingin memang melanjutkan studi, kalau di kami adalah adik-adik harus memilih dosen-dosen yang memang punya penelitian yang bekerja sama pihak lain. Atau bisa dilihat dari dosen A, B, C. Oh, saya kepingin dosen A ini jadi pembimbing saya. Coba lihat dulu di Scopusnya. Ada nggak dia di Scopus? Coba lihat dulu risetnya. Di Unsri itu bisa dilihat kok, di LPPM Unsri bisa dilihat. Dosen yang ini yang akan saya pilih jadi pembimbing ini, apakah memang dia risetnya baik? Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, mungkin cara pertama ya harus mendekati ke arah dosennya itu. Karena kalau secara sistematis perlu diakui di Unsri ini juga masih sangat kurang sekali untuk dosen-dosen itu. Kebanyakan dosen-dosen kita memang masih kurang dalam riset yang ke arah joint riset dan khususnya untuk yang di luar negeri. Itu memang masih kurang. Mungkin itu aja. Kalau ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ingin izin bertanya. Ini mungkin pertanyaan saya sedikit keluar ya dari materinya. Tapi agak berkaitan lah. Ini Pak tentang industri yang berbasis agro kayak kayak industri kimia dan plastik itu yang berbahan biomasa itu, Pak. Apakah layak dipertimbangkan agar lapangan kerja lebih merata di daerah-daerah terpencil gitu, sehingga kepadatan penduduk di kota lebih ideal dan aman dari potensi pandemi ke depan. Gimana, Pak? Nah, oke. Industri agro ya. Kalau saya lihat di beberapa tempat industri agro sebenarnya sudah ada juga yang ke daerah, tetapi mungkin karena
potensi daerah itu kadang-kadang balik lagi ke birokrasi. Jadi di beberapa tempat, sebagai contoh kemarin saya pernah mengantarkan tamu dari Malaysia untuk ke satu daerah di Sumsel ini. Dia kepingin berinvestasi untuk membuat apa namanya pembangkit listriknya dari sawit, kulit sawit itu ya, cangkang. Nah, ketika saya antarkan ke Pemdanya, nah masalahnya di situ. Jadi belum birokrasi itu memang susah. Susah itu maksudnya gini, dia berpikir kalau saya invest di daerah ini dengan adanya birokrasi yang seperti ini, bisa nggak saya untung? Kan kalau pengusaha kan biasanya berpikirnya untung rugi. Nah, berpikirnya gitu. Jadi kemarin dia tidak jadi investasi di satu daerah di Sumsel ini karena dia merasa tidak baik untuk dia di sini karena birokrasinya terlalu susah. Kemudian ada ada biaya investasi yang menurut dia terlalu tinggi. Nah, menurut saya kalau harus kita kepingin seperti itu, dari atasnya dulu diperbaiki. Dari atas, buat peraturan yang bagus, supaya kalau ada pengembangan di suatu daerah, atau investasi di suatu daerah, itu bisa masuk. Kalau saya lihat sekarang, sebenarnya udah baik sih, secara provinsi, secara nasional mungkin sudah baik. Tetapi pelaksanaan ke bawahnya yang agak kurang. Mungkin menurut saya itu, karena kita tidak bisa terikat dengan satu persoalan yang ditanyain tadi itu semuanya nyangkut dari segi pemerintahnya, dari segi rakyatnya, dari segi dan segala macamnya itu nyangkut. Jadi kita tidak bisa mungkin saya hanya sebatas teori sih ngomongnya, pelaksanaannya jauh lebih sulit dibandingkan itu. Menurut saya itu. Gimana, Saudara Alsin? Iya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya. Dari Dava, Fakultas Ekonomi. Pak, apa bisa ya kami dari Sosum belajar AL gitu ya, Pak? Dan apakah urgensi belajar ngoding? Belajar apa? Maaf? Ngoding. Dari Fakultas Ekonomi? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apa urgensinya untuk ngoding? Tadi saya bilang, di beberapa algoritma itu sifatnya tools. Kalau sifatnya tools, artinya kita bisa pakai. Ya, kita bisa pakai. Kita bisa pakai untuk kepentingan kita. Jadi bukan ngodingnya yang intinya, tapi dengan si algoritma tadi kita pakai untuk kepentingan kita. Mungkin dari sisi ekonomi dia bisa kita pakai untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, kita tidak harus mengcoding gitu. Jadi menurut saya kalau adik-adik yang dari ekonomi nggak harus belajar ngoding seperti anak-anak Fasilkom dan anak-anak teknik, nggak usah. Tapi cukup bagaimana caranya menggunakan algoritma itu. Yang penting dia tahu algoritma ini nanti bisa dipakai untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Memprediksi sesuatu, menganalisa sesuatu yang sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi menurut saya seperti itu. Nggak wajib untuk mengetahui sampai mengcoding segala. Tapi kalau memang mau mengcoding, alhamdulillah. Ya banyak gunanya. Mungkin nanti ke depan bisa membuat membuat aplikasi-aplikasi tertentu bisa dijual. Banyak sih gunanya kalau memang tertarik ke arah coding. Jadi kalau pertanyaannya urgensinya sesuai dengan keinginan kita dulu mau apa gitu. Ya, kalau kita kepingin belajar sesuatu, ya insya Allah di depannya pasti ada gunanya. Tadi belajar coding apa dulu misalnya? Coding membuat codingan algoritma jaringan saraf tiruan. Mungkin ke depannya kita bisa menjual aplikasi yang kita buat dari algoritma tadi. Jadi macam-macam. Kalau misalkan
Aldafa tadi nanya masalah ekonomi, sesuaikan dengan ekonomi, menurut saya tidak harus sampai mengkodingnya, tapi cukup bagaimana caranya algoritma ini bisa membantu kita untuk menganalisa sesuai bidang ilmu kita, seperti itu. Untuk Kak Dava, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Apa cukup jelas? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Peserta umum, Pak Bahti mau bertanya, apa mungkin dari dunia kampus berkolaborasi ke dunia usaha, misalnya di unit pembangkit listrik, di mana di pembangkit ini banyak sekali peluang inovasinya, Pak. Dan bagaimana kira-kira strateginya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi, dunia usaha dengan dunia kampus berkolaborasi sangat memungkinkan sekali. Seperti gini, contohnya kemarin yang kami kerjakan dari teknik elektro. Jadi di apa namanya, di Pusri itu kemarin ada satu orang alumni saya, mahasiswa saya juga dulu, dia bertanya tentang efisiensi dari alat yang ada di unit dia. Jadi ketika dia bertanya, Pak, bisa nggak ini dikerjakan untuk menjadi supaya alat tempat kerja saya itu lebih efisiensi dengan pakai sensor, pakai controller. Jadi saya bilang bisa. Akhirnya ketika kami ngobrol-ngobrol, mahasiswa saya kerja praktek di tempat dia, kemudian saya ngusulin melalui riset. Jadi hasil riset saya yang ngerjain antara mahasiswa saya dan dia. Jadi kita join, kemudian setelah selesai, mahasiswa saya yang KP tempat dia tadi presentasi sama bosnya. Nah, ketika bosnya, presentasi bosnya ngatakan bahwa, ini bisa diterapin. Terus mahasiswa alumni saya tadi, yang masih bimbingan saya tadi, yang kerja di situ, langsung ngomong sama bosnya bahwa ini sebenarnya sudah ada, prototipenya seperti ini, dan dia bisa ngerjain. Jadi banyak sih, bisa sebenarnya kolaborasi. Mungkin bisa melalui dosennya atau melalui mahasiswa yang praktek di sana. Dan itu sangat terbuka sekali kemungkinan itu. Jadi untuk Rizky, sangat memungkinkan. Kalau bagaimana strateginya, ya pertama kali harus kita join dulu, kerjasama dulu. Misalkan apa sih yang bisa kita inovasikan. Kemudian yang kedua, mungkin Rizky bisa berbicara sama dosen atau mahasiswa yang praktek di sana. Nah, sudah berbicara dengan mahasiswa praktek atau dosen di sana, atau dosennya, ini bisa dikerjakan dengan mungkin si dosen akan, kalau perlu butuh dana, di Unsri ada namanya penelitian, ada dana penelitian, ada dana pengabdian pada masyarakat. Dana pengabdian pada masyarakat juga bisa dipakai untuk ke industri. Jadi konteks kata-kata pengabdian pada masyarakat itu bukan hanya ke penduduk desa dan segala macam, tapi juga bisa ke industri. Sebenarnya bisa. Jadi sangat memungkinkan sekali, Rizky. Kalau memang ada mau join sama saya, kita ngobrol-ngobrol boleh deh di luar waktu gitu. Mungkin itu aja. Kalau ada lagi. Ada lagi, Pak, selanjutnya. Oh ya, silakan. Dari Arsin, IPB, dibandingkan bidang lainnya, mengapa inovasi di bidang pertanian, khususnya penerapan teknologi canggih, masih terasa lambat di Indonesia, Pak? Baik. Dari IPB ya? Iya, Nah, terima kasih sekali nih. Jadi, saya pernah dapat cerita dari Pak Gubernur Sumsel, Pak Herman Deru. Pak Herman Deru ini ketika masih jadi bupati di itu, untuk beliau waktu itu kepingin meningkatkan produksi beras yang ada di Oku Timur, di Belitang. Memang waktu itu belum terkenal Belitang. Akhirnya Belitang terkenal dengan produksi berasnya. Nah, saking getolnya, saking gemesnya Pak Herman Deru, sampai dia mendatangkan orang Vietnam datang ke Oku Timur. Nah, kemudian orang Vietnam ini ngomong,
saya tolong diberi lahan untuk membuktikan bahwa teknologi yang dia bawa itu bisa mengembangkan hasil produksi beras yang ada di Oku Timur. Jadi Hermandro memberikan 1 hektar tanah. Bukan diberikan, maksudnya dipinjamkan untuk dieksperimen. Sebenarnya simple. Yang dikerjakan oleh si orang Vietnam ini, dia cuma tiap pagi dia mengukur kadar air, pH-nya yang diukur. Kemudian alat teknologi nggak canggih-canggih amat. Jadi dia nambah cuma pupuk dan apa gitu ya pokoknya. Jadi Pak Hermandro ini cerita ketika diterapkan apa yang dilakukan oleh si orang Vietnam ini, akhirnya 2 kali lipat produksi dari sawah yang 1 hektar tadi. Ya, 2 kali lipat. Nah, akhirnya ketika itu diterapkan di Oku Timur oleh kebetulan bupatinya Pak Hermandro, akhirnya Oku Timur, Belitang khususnya, menjadi pemasok beras paling banyak di Sumsel. Dan berasnya bagus. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa sangat sulit sekali? Itu adalah mindset. Jadi, mindset petani kita yang perlu kita ubah. Itu sebenarnya yang menjadi tugas dari kita semua, dari mahasiswa, dan juga dari alumni, mengubah mindset masyarakat kita untuk lebih melek teknologi. Itu sebenarnya yang diperlukan. Sebenarnya rakyat kita tuh perlu bukti. Jadi kalau kita sudah bukti, insya Allah masyarakat akan ikut. Tapi kita juga yang membantu dia. Nah, makanya saya sangat senang sekali sebenarnya kepinginnya itu setiap perguruan tinggi itu ada kalau dulu kan KKN akhirnya kan hilang nih. Tidak semua fakultas, tidak semua program studi punya alokasi di kurikulumnya untuk KKN. Padahal kita sebenarnya perlu sekali dengan yang namanya KKN. Kenapa? Karena dengan KKN kita bisa ke desa-desa, bisa memasyarakatkan teknologi di sana. Kita bisa mengajarkan masyarakatnya menjadi melek teknologi. Nah, harusnya berpikirnya seperti itu. Nah, saya kalau berdasarkan dari omongan Pak Hermandro, jadi Pak Hermandro itu sebenarnya kepinginnya Indonesia ini balik lagi ke seperti dulu gitu loh. Sebagai apa ya? Karena kita banyak sawah, hutan banyak, hasil banyak. Harusnya kita berpikirnya untuk lebih mengembangkan itu gitu. Karena kalau kita teknologi yang itu cukup orang kota aja ibaratnya gitu. Tapi teknologi yang ada dikembangkan di kota itu bawalah ke desa untuk diterapkan sehingga hasil produksinya lebih bagus. Apalagi seperti di IPB banyak tuh hasil paten-paten yang dikembangkan di IPB itu sangat banyak sekali. Tapi tidak menyentuh ke masyarakat, ke petani. Makanya kita perlukan ada jembatan antara teknologi dengan yang penerapannya, yang menerapkannya. Itu perlu jembatan. Nah, jembatan ini siapa? Harusnya ini adalah kaum seperti kita, dosen dan mahasiswa yang menjadi jembatan ini. Nah, itu yang sangat diperlukan sebenarnya. Jadi, kalau saya tunggu deh kiprahnya Arvin ya. Kalau bisa menjadi jembatan tuh ke ini antara teknologi dengan penerapan dengan petaninya, harusnya kita menjadi jembatannya. Oke, itu aja. Terima kasih, Pak. Untuk Kak Taufik, silahkan unmute audio. Bismillah. Terima kasih, Mbak Moderator. Perkenalkan Pak, nama saya Taufik Agus Alamsyah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pak, sedikit bercerita ya. Kemarin 2 episode webinar Yorit sebelumnya kan menghadirkan salah satu rektor dari Universitas Musirawas dan juga kebetulan guru besar Fakultas Pertanian, Profesor Sarrozi Sarkowi. Nah, beliau agak menjelaskan mengenai apa aja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terkait riset di tengah pandemi ini, Pak. Khususnya riset dalam sosial, Pak ya. Karena memang
berkaitan dengan pemberdayaan desa atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ada namanya research action, Pak. Seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, Pak, kan rata-rata salah satu kendala dari riset ini kan, Pak, perkembangannya yang maksud Taufik kan, Pak, berkaitan dengan dana ya. Kita mengetahui bahwa semenjak pandemi, alokasi APBN kita pun di Kementerian BRIN, Pak ya, Kementerian Ristek dan Inovasi, itu masih terlampau jauh dana kementerian itu terhadap kementerian-kementerian yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa dana juga sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa riset agak sulit, bukan sulit hanya sulit berkembang, tapi memang dari mahasiswanya juga pun agak kurang sedikit survive untuk riset ini, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, misal nih kita ingin melaksanakan riset action, nah tapi objek risetnya itu, Pak, di wilayah kita atau di desa kita, misal di kampung halaman kita misal. Nah, yang pertama, gimana sih Pak mau misal ngejoin riset dengan salah satu dosen gitu yang pertama. Nah, terkait dananya juga gimana Pak gitu. Karena kan kalau kita ngajuin proposal riset pasti juga ada dana. Kan setahu Taufik juga kalau misal dana yang kemudian kita ajuin itu proposal risetnya objeknya itu di salah satu wilayah, itu sebenarnya bisa Pak ya kita ajuin ke dana yang diambil oleh anggaran pendapatan belanja daerah ataupun dana Pemda. Nah, sebenarnya menurut Bapak apakah bisa Pak misal mahasiswa dari kita ingin melaksanakan riset action, terus juga misal join sama satu dosen ataupun diajak dosen ngadain riset pengabdian di salah satu desa, tapi menggunakan dana dari Pemda Pak gitu. Kalau bisa cara-cara tips atau tutorialnya gimana Pak? Boleh mungkin kalau ataupun ada beberapa pernyataan Taufik yang salah, boleh diluruskan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Taufik. Jadi kalau Taufik main ke kabupaten atau ke pemerintah daerah, di sana kan ada Balitbang ya, Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, ya, Pak. Balitbang itu biasanya ada dana untuk riset. Ada dana untuk riset, tapi riset aplikatif, ya. Jadi Taufik mungkin bisa koordinasi dengan dosennya untuk ngajak buat proposal untuk ke Balitbang. Balitbang kalau di Sumsel itu namanya Balitbang Novda, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah. Nah, itu memang di situ ada dana yang diberikan oleh oleh pemerintah untuk pengembangan atau riset-riset yang sifatnya aplikatif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, saya pernah kebetulan kemarin di Balitbang Novda ini saya pernah terlibat menyeleksi proposal yang masuk ke dalam Balitbang Novda untuk didanai. Memang tidak besar sih, antara 20 sampai 30 juta, ada yang sampai 50 juta gitu dananya. Nah, tetapi itu memang dianggarkan. Bahkan kalau di provinsi itu sekarang Pak Herman Deru itu menggalakkan penelitian dan pengembangan aplikasi yang untuk di masyarakat, terutama petani dan kebun ya, dan kebun yang ada di Sumsel. Jadi seperti beras, kopi, sawit, segala macam lah, pokoknya yang bisa mengembangkan potensi daerah. Nah itu kalau di terakhir itu di Balitbang Novda itu banyak. Bahkan kemarin ada dilombakan proposalnya supaya siapa yang menang, sampai 100 juta kalau nggak salah kemarin. Jadi menurut saya Taufik mungkin bisa ngajak dosennya untuk coba buat proposal, atau Taufik telusuri dulu di Balitbang Novdanya di kabupaten. Kalau bisa ke provinsi lebih bagus. Ya, jadi dananya dari situ. Atau kalau tidak itu terpaksa mungkin pakai cara agak ekstrim ke DPRD, tapi biasanya agak susah karena DPRD kadang-kadang juga dana yang dipakai dia itu kadang-kadang juga dana yang dana uang reses ya Pak. Nah itu yang kadang-kadang dipakai, tapi lebih susah menurut saya, malah lebih memungkinkan untuk di Balitbang itu. Karena Balitbang yang mengelola untuk urusan riset dan pengembangan aplikatif yang ada di daerah. Itu aja topik. Gimana? Kalau ada ini lagi. Baik Pak, siap. Insya Allah nanti bakal dicoba Pak.
Terima Nah, kasih iya. Pak. Penjelasan. Nah, kalau di provinsi sementara ini PLH-nya Dokter siapa namanya? Kemarin saya baru saya kontak kemarin. Malah sekarang ini dia lagi ada, jadi masing-masing dia mau buat lomba untuk balitbank yang ada di Sumsel ini. Jadi ada inovatif apa yang dilakukan oleh daerah-daerah untuk pengembangan wilayahnya. Itu malah dilombakan. Jadi dana itu pasti ada untuk di masing-masing daerah. Saran saya ke proposal itu, kemudian kalau bisa ajukan juga ke unsrinya, ajak dosen ke unsri. Kalau kami di teknik elektro itu kadang-kadang ajak-ajakan, dosen tuh kadang-kadang malas gitu ya, malas untuk membuat nulis. Jadi banyak dosen di kami itu di teknik elektro itu yang malas nulis. Jadi ketika ada ide dari mahasiswa, apalagi Bu ini proposal Pak, ini proposalnya, tinggal sesuaikan dengan minta data dosennya, tinggal buat, mereka senang sekali. Karena di kami agak kurang, urusan penelitian tuh di kami agak kurang. Jadi kalau ada ide-ide seperti Taufik tadi, itu sangat senang sekali. Oke, itu aja Taufik. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Dari Febi Kalek, Satria dari jurusan Teknik Informatika Unsri. Bagaimana untuk info research yang akan dilakukan dosen Unsri? Apakah ada tempat komunitas atau wadah info itu, Pak? Kebanyakan teman mahasiswa saya tidak mendapatkan info research karena kebanyakan anak TI itu tertutup. Info riset kalau di kami, saya berbicara di kami dulu ya, di kami itu di lab itu biasanya kalau lab kami itu kami tempel. Jadi kami tempel risetnya, yang topik riset yang ada di lab ini adalah A, B, C, D. Jadi kalau mahasiswa yang berminat atau ada ide tentang A, B, C, D, kaitannya dengan A, B, C, D, dia akan kontak ke ini. Jadi kalau wadahnya secara umum mungkin tidak ada. Belum ada wadah umum. Tetapi biasanya kalau nggak tahu kalau di fakultas lain ya, di pertanian saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan di Fasilkom, terutama di SK, sistem komputer itu saya beberapa dosen sistem komputer yang saya kenal, dia biasanya punya topik riset sendiri, punya topik riset yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswanya. Nah, kalau di informatika saya agak kurang tahu, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak terlalu banyak kenal dengan dosen-dosen informatika. Tapi kalau di sistem komputer kayak seperti Pak Deris, Pak Reza, itu dia punya link, bahkan mungkin ada web sendiri dia yang menyebutkan di situ bahwa topik-topik riset yang dia sekarang mau kerjakan atau yang akan berlangsung, yang lagi diusulkan atau yang lagi jalan, topiknya A, B, C, D, sehingga mahasiswa bisa bertanya tentang topik-topik itu untuk ikut ke dalamnya. Mungkin strateginya mungkin masih tetap harus kontak ke dosennya. Dosennya itu misalkan dia sedang mengajukan apa, atau kalau ngintip-ngintip sedikit mungkin bisa lihat di LPPM Unsri, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unsri, itu kan ada kadang-kadang ada tulisan pengumuman pemenang penelitian. Nah, mungkin bisa lihat di situ. Atau kalau tidak itu lihat di roadmap-nya LPPM. Di LPPM itu ada roadmap penelitian yang ada di Unsri berkaitan dengan apa aja. Nah, kalau ada ide dari Anda untuk ikut ke, misalkan mau ikut yang kemana, itu kontak aja ke dosennya, Pak. Kalau saya punya ide begini ke dosennya, gimana Pak? Kira-kira siapa yang bisa jadi pembimbing saya? Atau Bapak berkenan menjadi pembimbing saya? Seperti itu. Kalau wadahnya mungkin belum ada. Tapi biasanya kalau di kami wadahnya via lab. Jadi di lab-lab itu ditawarkan. Gitu. Baik. Untuk peserta webinar lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa kirim pertanyaan lewat room chat atau mengaktifkan audio.
Bagaimana para peserta? Oke, karena pertanyaan pun sepertinya sudah cukup, kita akhiri sesi diskusi pada hari ini. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Silakan untuk seluruh peserta menyalakan videonya dan nanti akan dipandu oleh operator untuk dokumentasi. Teman-teman sekalian, boleh aktifin kameranya. Baru ada 10, 11, 12. Ayo. Apalagi foto online sama Pak Bakti kan? Udah ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum-senyum. Ya, bentar. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik. Peserta semua yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Bapak Bakti Yudo Suprapto yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga pada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias webinar pada hari ini. Kalau ada sungai di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirnya, saya Itu Nursari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Kalau ada yang pengen diskusi, silakan main-main ke Fakultas Teknik, boleh. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum ya. Ya. Terima kasih, Pak.